Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, anak-anak? Baiklah, sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa di dalam hati, mudah-mudahan kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Berdoa, mulai. Doa selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ya, baik, masuk semua ya. Alhamdulillah. Jadi kalau masuk semua berarti kan kalian juga motivasi untuk belajar sangat bagus, nggak malas-malasan, ya, rajin ke sekolah, rajin belajar. Jadi memang tugasnya siswa ya seperti itu, ya. Jadi sekolah setiap hari masuk, belajar, tuh. Nah, kemudian sebelum memulai lebih jauh di materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini, Bapak mau bertanya, kabar kalian hari ini gimana? Baik? Baik. Kemudian di kelas hubungan dengan teman gimana? Baik? Apa temannya menjengkelkan atau gimana? Baik. Jahil. Ya. Yang jahil itu mudah-mudahan tidak jahil lagi ke depannya, ya. Nah, terus kemudian kalau dari segi belajar, kalian sukanya belajar individu atau kelompok? Kelompok? Kelompok nih kalau benar-benar belajar bagus, tapi nanti kebanyakan ngerumpinya, ya, gosipnya, ya. Ya. Baik. Kalian sudah punya perencanaan karir? Sudah? Yang lain belum? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Terus apa namanya ya? Jadi setelah lulus SMA ini masih bingung ya mau menentukan karir lanjutannya seperti apa ya? Nah, jadi nanti hari ini ya. Jadi nanti hari ini kita pelajari, kita apa namanya? Ya, kita pelajari, kalian pahami bagaimana tentang studi lanjutan itu. Kemudian jadi ketika apa namanya? Ketika nanti kalian setelah lulus dari sekolah ini, ya, apalagi kalian udah kelas 12, jadi setelah lulus sekolah, lulus SMA itu kalian nggak bingung mau kemana, ya. Jadi mulai dari sekarang kalian diberikan informasi tentang karir. Jadi apa-apa tuh setelah SMA tuh, oh kesini bisa, mau kuliah ke arah ini bisa, gitu kan ya. Jadi supaya informasi ini, supaya kalian itu punya pandangan, punya wawasan untuk perencanaan karir ke depannya, ya. Nah, kemudian di kegiatan pada siang hari ini, jadi tahapannya, jadi tahapan-tahapan kegiatannya dari mulai pembukaan, kita buka dari pertama tadi, kemudian masuk ke bagian inti. Di bagian inti nanti Bapak menjelaskan materi, ada video juga di situ, ya. Nanti di dalam kegiatan intinya juga kalian bisa berdiskusi, bisa mengeluarkan pendapat, dan sampailah di nanti di tahap akhir kegiatan, ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ya, ada sedikit ice breaking. Tahu ice breaking? Tahu ya? Baik, kodenya adalah pegang, misal ya, pegang hidung. Nah, kodenya itu ya, kodenya pegang hidung. Terus misalnya contoh,
pegang telinga. Oke. Siap ya? Dalam. Baik. Pegang mata. Pegang hidung. Pegang telinga. Pegang hidung. Telinga. Kok dipegang? Kan Bapak nyebutnya telinga. Udah, tepuk tangan dulu untuk itu semua. Baik. Nah, anak-anakku semuanya, jadi kita pada kegiatan hari ini akan membahas tentang studi lanjutan, merencanakan karir, supaya kalian punya pemahaman, supaya kalian punya pengetahuan tentang karir ataupun langkah yang akan kalian lakukan setelah lulus SMA. Nah, jadi di sini perguruan tinggi, ya. Perguruan tinggi itu adalah pendidikan lanjutan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional setelah pendidikan menengah. Jadi perguruan tinggi itu akan mencetak kalian menjadi seseorang yang memiliki pengetahuan, ya, pengetahuan dan profesional di bidangnya, gitu. Jadi kalau sekarang ini di SMA kan yang kalian pelajari itu secara umum nih, baik dari dasar ke inti kalian pelajari masih secara umum semuanya. Nah, nanti di perguruan tinggi ini kalian itu bakal dicetak, bakal diberikan ilmu, bakal menjadi seseorang yang memiliki pengetahuan, yang memiliki intelijensi yang profesional di bidangnya, gitu. Jadi kalau di bidangnya itu misal seandainya pilihannya ke arsitek, gitu kan. Nah, nanti kalian bakal dicetak menjadi seseorang yang memiliki kemampuan di bidang itu, di arsitektur itu, gitu. Jadi lebih menjurus lagi, lebih lebih mendalami bidang yang kita pilih, seperti itu. Paham ya? Oke. Nah, di sini ada jenis-jenis perguruan tinggi, ya. Perguruan tinggi itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama, sebelah sini kelihatan ya? Kelihatan ya? Baik. Dibedakan menjadi 5. Yang pertama, universitas. Universitas itu contohnya Universitas Bangka Belitung, ada Universitas Muhammadiyah, ada Universitas PGRI Palembang, ada Unsri, Universitas Sriwijaya, ada apa lagi? UAD, Universitas Ahmad Dahlan, ada UGM, Universitas Gajah Mada. Nah, itu universitas, macam-macam jenis universitas. Nah, kemudian ada institut, ada contohnya seperti IPB, ITB, IPDN dan lain sebagainya. Itu institut. Nah, kemudian sekolah tinggi, ada STAIN, ada STTT, ada STIKES. Nah, kalau STIKES berarti sekolah tinggi ilmu kesehatan. Nah, kemudian juga ada akademi. Nah, di sini ada Akpol, ada Akmil, ada Amikom. Nah, itu akademi-akademi. Kemudian politeknik, ada Polmantima, ada Poltekkes dan lain sebagainya. Nah, jadi itu tadi perguruan tinggi itu dibedakan seperti itu, menjadi 5 seperti itu. Ya, di sini ada universitas, ada institut, bebas nanti ini sebagai wawasan kalian bahwa perguruan tinggi itu dibedakannya menjadi seperti itu. Ya, ada universitas, ada institut, ada politeknik, akademi, dan sekolah tinggi. Nah, baik. Definisi dari kelima tersebut, yang pertama itu universitas merupakan lembaga pendidikan tinggi dengan beberapa rumpun keilmuan yang diampu oleh fakultas. Berarti universitas itu
lembaga pendidikan tinggi. Berarti apa namanya? Udah pendidikan, lembaganya udah pendidikannya paling tinggi. Nah, memiliki beberapa rumpun keilmuan. Berarti bukan hanya satu rumpun, jadi banyak macamnya, banyak jenisnya di situ yang diapu oleh fakultas. Nah, kemudian institut merupakan lembaga pendidikan tinggi dengan satu rumpun keilmuan. Jadi kalau institut itu cuma satu rumpun keilmuannya, ya. Kemudian sekolah tinggi, lembaga pendidikan tinggi. Jadi semuanya itu dari kelima ini merupakan sebuah lembaga pendidikan yang tinggi, ya. Dengan satu cabang keilmuan dan mempunyai satu atau beberapa jurusan. Nah, kemudian akademi adalah lembaga pendidikan tinggi dengan satu atau sebagian cabang keilmuan, menekankan pada keterampilan praktik. Kalau akademi, karena memang kalau misalnya kita masuk akpol atau akmil, itu kan yang di mereka dalami itu prakteknya, gitu ya, sebagai akademi polisi dan sebagai akademi militernya. Nah, kemudian ada politeknik, merupakan lembaga pendidikan tinggi dengan satu atau beberapa bidang keahlian pendidikan. Nah, jadi ini merupakan definisi dari kelima lembaga perguruan tinggi tadi, ya. Jadi perguruan tinggi juga ada yang swasta, ada yang negeri, kemudian dibedakan menjadi beberapa, tadi ada 5. Sampai sini paham? Masih paham, ya? Baik, kita akan lanjut ke nah, jadi setelah ini ada video yang Bapak tayangkan, nanti kalian pahami, kalian cermati. Nanti setelah videonya tayang, Bapak minta beberapa orang untuk mengemukakan pendapatnya. Ya?
Baik, sudah lihat ya videonya, sudah di-upload belum? Baik, Bapak minta kalian ada yang ingin berpendapat untuk video yang sudah ditayangkan tadi? Ya, silakan. Boleh berdiri, boleh. Baiklah, pendapat saya tentang video yang sudah diputar sangat banyak manfaat dari segi informasi sekolah lanjutan, kemudian jelaskan pula pengelompokan jurusan ilmu pengetahuan alam atau IPA yang terkait dengan teknologi, pertanian dan kesehatan, dan jurusan IPS terkait dengan mempelajari ilmu sosial, ekonomi, bisnis, dan manajemen. Terima kasih. Terima kasih. Baik, satu lagi ada yang mau berpendapat, silakan. Diri, diri. Oh, udah diri. Baiklah, saya akan menjelaskan, saya akan mengasih pendapat tentang video yang sudah diputar, bahwa video tersebut menjelaskan jurusan bidang pendidikan, bahwa di mana di MIPA ada matematika, fisika, biologi, dan kimia. Kemudian ada di sosial, ada ekonomi, akuntansi, dan sosiologi. Juga ada di bahasa, terdapat bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, tadi pendapat dari dua teman kalian ya tentang video yang sudah diputar. Jadi benar sekali. Jadi di MIPA itu ada nanti materi-materi atau pelajaran tentang biologi, kimia, fisika, seperti itu Olivia.
kemudian di sosialnya ada sosiologi, ekonomi, akuntansi dan lain sebagainya. Kemudian di apa namanya? Di bahasa ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Mandarin, Jepang dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu apa namanya? Salah satu contoh-contoh yang ada di video tersebut. Nah, baik. Di sini nanti Bapak akan menampilkan beberapa jenis profesi, nanti kalian boleh menjawab ya. Kalian boleh menjawab. Siapa yang mau menjawab boleh, silakan. Profesi itu, terus kemudian pekerjaannya seperti apa, gitu ya, si profesi yang ada di gambar tersebut. Paham ya? Nah, misal contoh kayak misal apa profesinya ini? Ya, bisa guru misalnya kan? Ya, guru itu profesinya masuk ke sekolah, mendidik anak-anak murid di sekolah, mengajar, memberikan ilmu. Nah, paham ya? Nah, ini nomor satu ini ada bapak pakai jas putih, pakai kacamata, pakai apa lagi itu di kalungin di lehernya. Siapa yang ini yang tahu nomor satu kira-kira? Ayo nggak apa siapa aja, boleh. Nomor satu, angkat tangan, jangan keroyokan, angkat tangan. Ya, silakan. Nomor satu apa? Dokter. Iya benar dokter. Jadi dokter apa ininya? Ya tugasnya apa gitu dokter? Nah, iya benar. Jadi dokter, ya tugasnya memang seperti itu ya. Yang disampaikan tentunya. Masa dokter misalnya motong rumput kan nggak cocok. Ya dokter ya itu tugasnya. Tugasnya nolongin orang sakit, ada yang demam ditolongin, disuntik, dikasih obat, ya. Nah kalau dokter ya nanti sekolah lanjutannya. Ada yang tahu kalau dokter sekolah lanjutannya di mana? Ya, di Fakultas Kedokteran. Sekolah dulu, nanti setelah lulus baru bisa ya bisa junting orang. Nah, nih udah kelihatan. Ada ibu-ibu pakai kerudung, bawa kayu, mungkin anak muridnya nakal. Siapa yang bisa bantu nomor 2? Ayo siapa aja nggak apa-apa. Angkat tangan. Ya, silakan saudara. Ya, guru. Kemudian tugasnya seperti apa? Ya, ya. Jadi guru itu benar kata teman kalian mengajar apa peserta didiknya gitu ya. Nah, Bapak lengkapi lagi guru itu bukan hanya mengajar tapi mendidik ya. Jadi cuman kalau cuman mengajar ya ada materi disampaikan sudah, masalah ngerti enggaknya itu urusan kalian. Tapi kalau guru kan nggak seperti itu ya. Dia memberikan materi supaya kalian paham tentang materinya, kemudian dididik etika, sopan santun dan lain sebagainya supaya kalian menjadi pribadi yang baik. Gitu. Nah, nomor 3 ini ada bawa 2 pakai seragam. Ya, Isan, silakan. Polisi sama tentara, ya betul. Tugasnya apa tuh? 2 itu. Ya, benar dong. Iya, terus gitu ya. Ya, baik. Benar. Jadi kalau polisi itu
Ya, melayani masyarakat lah intinya ya, lebih ke melayani masalah di masyarakat. Kalau TNI ya keamanan negara seperti itu. Jadi tugasnya memang ada tugasnya masing-masing. Nah ini bapak-bapak pipinya tembem bawa pacul pakai apa itu? Ada yang bisa bantu bapak untuk kasih tahu apa pekerjaan dari bapak ini? Ayo, Andi. Jangan kaget-kaget, Andi diam. Apa nomor 4 ini? Ya, petani. Apa tugas ya petani? Oh, bertani. Macul. Oh, bercocok tanam. Ya, jadi petani ya itu petani. Ada yang petani memang di lapangan, dia ya petani yang di lapangan memang bercocok tanam seperti yang kalian sampaikan. Nanam apa aja? Nanam padi, nanam singkong, nanam jagung dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian lebih pengen nggak mau di lapangan, ya sekolah. Sekolah di pertanian, nanti yang lebih bisa mengelola dari kantor tentang pertanian itu seperti apa ya kalian dan bapak ini nanti yang di lapangannya gitu ya. Jadi cita-citanya harus lebih tinggi lagi gitu. Ya gitu. Nah ini nomor 5 ini bapak bawa ayam guring ini apa? Ayo angkat tangan, jangan ini, jangan keroyokan. Ayo. Masa nggak ada yang tahu nomor 5?